Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Mau curhat sih. Mau curhat tentang apa sih? Saya dari Taiwan. Emang gemeter ya mau ngomong sama Lu. saya, mau ngomong sama pacar aja. Kenapa? Kok kayak ngomong sama pacar aja? Piye ada apa? Iya, saya kan di Taiwan udah lama, udah 11 tahun. 11 tahun di Taiwan? Resmi atau enggak, Mbak? Iya, resmi. Oke, alhamdulillah kalau resmi. Iya. Iya. Nah, pengen ngeluarin unek-unek aja gitu. Oke, unek-unek apa? Apa gitu ya. Sampai astagfirullahaladzim. Kenapa kok gemeteran dengar suara Miss Yuni, kenapa? Iya, tapi pengen gitu biar plong gitu, kalau biar supaya plong gitu, pengen kayak gimana gitu. Soalnya saya kan kerja di Taiwan udah 11 tahun, tapi nggak ada hasil apa-apa, nggak punya hasil gitu, belum, nggak tahu. Lu kok nggak punya hasil? 11 hasil apa? 11 tahun loh. Kok masa nggak ada hasilnya? Iya, karena anak saya dari kecil, saya punya anak 3, udah dewasa semua sekarang. Paling kecil 19 tahun, yang satu udah rumah tangga, saya udah punya cucu. Tapi semua anak-anak saya masih tergantung sama saya, Miss. Oke. Dari kecil sampai sekarang udah pada dewasa, belum ada yang bisa saya lepas. Mungkin karena itulah saya nggak ada hasil ya, Miss. Terus? Jangankan buat nabung apa ini gitu. Pengen punya gubuk aja, pengen punya gubuk buat pulang. Kalau saya udah nggak kerja di sini kan kemungkinan kan saya pulang. Tapi saya mau pulang juga sekarang bingung. Pulang kemana? Maksudnya? Karena saya belum punya rumah. 11 tahun belum punya rumah? Iya, saya belum punya rumah. Pengen punya rumah itu kayak berat banget, Miss. Ada aja gitu. Semua itu ada aja halangannya. Itu tapi semua itu dari anak semua. Ada yang anak mendadak punya utang lah, yang anak mendadak bikin masalah judi online lah, kayak gitu-gitu terus, Miss. Kadang saya mikir kenapa ya badan saya kok nggak kayak orang-orang di sini. Saya punya rumah, tabungan, pulang aja bingung. Astagfirullah. Pulang kemana? Sampean masih sehat, sampean aja nggak tahu harus pulang kemana, Mbak? Iya, dan kan saya masih punya ibu. Ibu saya di Indonesia udah sakit-sakitan, tapi ibu saya juga ikut orang, istilahnya kan masih kerja, dia di pembantu juga. Dia kadang suka ngomong, kapan kamu bikin rumah, ibu udah capek kerja, apa dulu punya rumah aja, kata ibu saya. Sakit saya nangis, bener banget denger ibu ngomong kayak gitu tuh sakit, tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya di sini bukan kayak orang-orang banyak gaya apa yang sering ngabisin uang gimana. Saya di sini kadang ya sambil nyambi jualan juga gitu kalau belum memajikan yang baik. Tapi 11 tahun loh, Ibu. Iya, makanya Miss, saya juga bingung sama nasib saya gitu. Kenapa nggak kayak orang-orang? Oke, Ibu harus punya ilmu nih, Bu. Ilmu tidak takut kehilangan, Bu. Ibu harus berani ambil keputusan. Tidak semuanya. Anakmu punya utang bukan urusanmu, Bu. Dia udah nikah, dia udah punya anak. Bukan tanggung jawabmu lagi. Nggak bisa.
Iya, nggak bisa. Maksudnya? Semuanya ke saya. Jangankan masalah yang kecil, masalah besar, semua itu larinya ke saya. Ya nggak bisa Bu, kalau kayak gitu kenapa sih banyak orang-orang tua itu akhirnya hilang dari keluarganya kayak gini? Karena terus diperas sama kalian yang ada di Indonesia. Ya di Indonesia gak diutek yo. Wong tuane kerja di luar negeri kono gas-gasan, utang rono udang rene judol. Saya paling benci orang tuanya di sini ngosek WC, anaknya di Indonesia judol. Benci banget. Bener, saya tuh benci banget. Bener, saya tuh nggak tahu, saya nggak ada toleransi. Karena saya pernah ngelihat seorang ibu hampir jumping dari lantai atas gara-gara kayak gini. Kenapa? Iya, kadang kan banyak juga teman-teman saya bilang kalau udah nggak usah dipikirin lagi ya anaknya gitu kan, udah pada dewasa gitu. Udah blokir aja deh gitu, udah diblokir aja. Kadang saya kan suka curhat sama temen, kenapa ya saya kayak gini amat. Gini, ibu sebentar. Bisa tidak. Miss Yuni nggak bisa ngomong, Miss Yuni nggak bisa maksa, itu urusan kamu, terserah kamu. Kamu sebagai seorang ibu, kalau hari ini kamu masih hidup selamanya nggak ada masalah. Tetapi anak itu harus berdiri sendiri. Ada kamu atau tidak ada kamu, dia harus hidup. Sebenarnya kalau kamu terus membantu dia, sama aja kamu mengakhiri hidup mereka. Kenapa saat kamu mati mereka nggak bisa hidup tanpa kamu? Sebenarnya kamu jahat. Kamu bukan baik. Kamu bukan orang tua yang baik. Karena orang tua yang baik, mereka akan ngajarin bagaimana anaknya bisa hidup tanpa kamu. Kamu jahat. Kamu jahat. Iya. Kamu harus ngelepasin dia. Saya sekolah, ini udah sekolah. Pada pengen motor, saya beliin motor siling 1, udah punya motor siling 1. Sekarang malah ada yang dijual, ada yang digade. Ibu, sebentar. Saya nggak toleransi ini, Bu. Ibu sayang sama dia itu tidak salah. Tapi menjadi salah saat ibu memberikan segalanya ke dia dan dia tidak bisa hidup tanpa ibu. Tapi pertanyaannya, apakah ibu akan selamanya hidup dan menemani mereka? Hai. Kalau sampean mengatakan nggak, apa yang kamu punya itu bukan miliknya. Nikmatin untuk dirimu dan orang tuamu dulu. Kewajibanmu sebagai orang tua sudah cukup. Sudah cukup. Karena kamu masih sehat aja tidak dihargai. Stres, nggak bisa bikin sehat. Bukan, ini bukan stres. Saya lebih mengatakan bahwa ibu ini jahat. Anak sudah menikah itu harus dilepas. Nggak boleh semua melulu ke ibu, nggak boleh. Karena saya pernah ya ibu ya punya teman, dia itu anak orang kaya raya. Saudara saya sendiri ibu, dia pegawai salah satu direktur di Mojokerto, itu orang kaya. Dia punya anak 3. Yang satunya ini bu gak kebagian sugih, yang 2 itu kebagian sugih. Tahu nggak yang 2 ini sekarang hidupin longso bu? Dia punya warisan dibagi 3. Yang 2 ini karena selalu ngandelin orang tuanya. Saat orang tuanya meninggal dunia ibu, tahu nggak apa yang terjadi? Harta warisannya dijual semua. Dan tahu nggak sekarang dia apa? Dia doktor, gelarnya doktor. Dia sekarang pedagang cilok. Apakah pedagang cilok nggak bagus? Bagus. Tetapi dengan gelar doktor dia itu nggak sesuai. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan apapun. Selama papa mamanya hidup, itu semua diberikan. Giliran papa mamanya meninggal bu, dia nggak bisa survive. Rumah tangganya hancur, anaknya berantakan. Ngerti? Mumpung ibu sekarang masih hidup, ibu masih sehat, menata lagi, bantu dia semampunya. Jangan izinkan dia tahu ibu punya uang segitu banyak. Kamu di Taiwan 11 tahun loh bu, sampean nggak bisa menyenangkan diri sendiri. Ngerti nggak? Karena ibu itu bukan ibu yang baik, ibu itu jahat. Ibu tidak membiarkan dia belajar bagaimana mencari makan sendiri. Ibu terlalu melindungi dia. Kenapa anak-anak saya didik keras semuanya? Karena saya tahu
tahu saya nggak akan hidup selamanya, Bu. Kalau sampean tahu, mungkin lebih enakan jadi anakmu daripada jadi anakku. Tanya Meme. Tanya aja Meme. Meme itu tidak bisa mendapatkan apapun dengan mudah, Bu. Bahkan di kampusnya dialah orang yang paling miskin, Bu. Tapi dia tidak pernah malu. Karena dia tahu batasan. Nah, inilah gunanya tahu diri, tahu batasan, dan tahu malu. Paham ya, Ibu? Karena seorang anak kalau selalu diloloh, Bu. Paham kan diloloh? Didulang, dia nggak akan tahu bahwa tangannya itu bisa buat makan. Dia nggak akan tahu, Ibu. Sampai loloh terus. Yang salah bukan anaknya, tapi sampean yang salah. Karena anak itu bisa pakai tangannya untuk makan. Lah, giliran sampean mati, yang loloh sopo, Bu? Bojone iki gak kira ngeloloh dek, ditinggal, Bu. Malah rumah tanggane hancur, yang menghancurkan sampean dewe. Tahu diri. Sebagai anak yang tahu diri, dia tidak akan menyiksa orang tuanya. Tahu batasan dan tahu malu. Udah nikah, boe jadi pembantu ngosek WC gak leren blas lan jauh duit. Ini orang-orang di Indonesia, dengarkan saya ngomong. Iki loh, seorang ibu 11 tahun di rantauan, dapuramu nggawa sepeda motor geber rono geber rene, ngopi rono ngopi rene, ganti baju rono ganti rene, jalan-jalan ya. Ki rungokno ibumu. Bener kan, Bu? Iya, betul. Numpak sepeda motor gaya-gayaan, glowing-glowingan. Wong tuane ngosek WC sampai jebret-jebret. Nih, otak-otak kalian nih yang ada di Indonesia gak usah kangen gaya. Itu saya kemarin sakit aja juga ada nggak ngerti gitu. Saya kan pernah kena sakit payudara gitu kan, karena kecapean ngangkat nenek, jadi kena urat payudara, saya kena itu gitu. Jadi di sini dioperasi, saya bilang saya sakit gitu, saya kan gitu. Tapi mereka malah yang ditanya kapan kirim gitu, nggak apa-apa lagi. Saya sendiri kadang saya kok nggak pada ngerti banget sih, orang saya di sini lagi sakit. Mereka nggak peduli, Bu, karena ibu mati dia dapat asuransi, nggak usah khawatir. Saya tuh khawatir tentang ibu aja. Jaga dirimu, jaga dirimu. Kadang saya tuh di sini juga kata saya apa saya mati aja gitu ya, biar anak-anak saya tuh pada puas aja gitu. Enggak, bukan itu solusinya. Bukan ibu mati, hidup itu selesai, Bu. Enggak. Tapi ibu harus mematikan hati mereka. Biar mereka tahu diri, tahu batasan, dan tahu malu. Ngerti? Banyak banget gitu kondisi yang bikin mereka ke saya itu. Kadang saya ya bisa gitu, saya biarin. Kadang saya saking kesel gitu, kesel banget sama anak saya diemin. Saya biarin gitu, biar mereka mikir itu udah saya ini. Mereka nggak akan mikir, Bu. Ibu, orang-orang di Indonesia nggak akan mikir. Bodoh amat. Mereka nggak akan mikir, mereka nggak akan ada rasa kasihan. Masih, ibu tahu kan ada seorang laki-laki maki-maki saya, jancuk lah itu semuanya. Ya karena dia nggak punya uang, Bu. Coba deh, ibu nggak kirim uang sekarang karena dengerin saya ngomong. Anaknya ibu itu bisa telepon saya dan miso-miso. Wes toh percaya. Bener. Kalau ATM-nya udah rusak, mereka nggak akan marah sama ibu lagi, marahnya sama saya. Kenapa? Karena mereka udah tahu, pikirannya, otak mereka sudah blong. Karena mereka glowing-glowingan, gaya-gayaan, mangan rono mangan rene, pesta rono pesta rene, judul rono judul rene, bandane tekon jenengan. Akhirnya, Bu, putus komunikasi. Coba deh, kalau pingin sampean mematikan mereka dengan cara gak usah komunikasi dulu. Coba 3 bulan. Biar mereka itu tahu menghargai ibu. Jadi dikirimi duit itu tahu terima kasih. Karena sekarang ini ibu kirim uang itu kewajiban. Ibu itu wajib. Karena mereka merasa bahwa itu adalah kewajiban seorang ibu. Oh tidak, mereka udah nikah, bukan kewajiban ibu. Tega, harus tega, Bu. Kalau ibu nggak tega selamanya,
nggak diperas. Tuman. Nanti Miss Yuni kalau ke Thailand ibu nyari saya ya, kita ngobrol lebih banyak ya. Miss, sekarang saya lagi nganggur, Miss, lagi nggak kerja saya. Berarti ibu kaburan? Bukan, saya kemarin kan bukan. Halo. Halo, saya kan kemarin habis pulang cuti. Terus? Karena ibu saya kan habis operasi sakit, jadi saya mendadak pulang gitu ngeliat ibu saya sakit. Itu pun saya nggak tahu pulang kemana, jadi langsung ke rumah majikan ibu saya kan yang di Indo. Jadi saya nggak punya rumah, mau ke rumah anak ikut sama mantan suami saya gitu. Jadi saya nggak mungkin kalau Udah putus Bu, udah putus. Saya kasih tahu ibu satu hal. Kalau orang tua kaya, anak akan jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, ibu jadi pembantu. Tidak semua, tapi kebanyakan. Ibu kaya, anak jadi raja. Anak kaya, ibu jadi pembantu, bukan jadi ratu. Enggak jadi ratu, jangan GR. Jadi pembantu. Ngerti? Hentikan, lost kontak dulu untuk sementara. Mereka nggak nanyain kabarmu, jangan baper, nggak usah nangis. Diem. Kamu harus tegas. Hari ini kamu masih sehat, masih cantik, masih muda. Kamu aja nggak dihargai. Bagaimana kalau kamu mulai stroke terus cangkemmu merot-merot? Sopo sing gelem rumah dirimu? Met-met jabang bayi jangan sampai terjadi. Tapi pikir Bu, sampean sehat mulai aja nggak ada tempat tinggal. Sampean mulai perot sikilmu tepar, siapa yang mau sama kamu? Sampean masak ler aja nggak punya, masak biji rambut aja nggak ada. Sopo sing nganti gelem mbek sampean? Panti sosialnya belum tentu gelem rumah sampean. Ini kenyataan loh, ini fakta loh, saya berbicara fakta loh. Kamu masih sehat aja nggak punya rumah. Bener gak sih? Sakit kan kata-kata Miss Yuni, lebih sakit lagi jika kamu benar-benar sakit pulang tidak diterima di tempatmu. Karena saya pernah ngulangin orang dan keluarganya tidak mau. Sedih loh Bu. Saya sedih loh Bu, saya jemput dari bandara, saya pulangin. Sampai rumahnya bilangnya apa? Oh nggak mau, karena istri saya nggak suka. Dipulangin ke anak yang cewek, oh tidak mau, karena suami saya tidak suka. Dipulangin ke mantan suaminya, oh nggak mau, karena sekarang dia bukan istri saya. Kita kembalikan kepala desa. Kepala desa bilang, siapa yang akan merawat? Tahu nggak Bu? Saya pernah nganterin jenazah ke rumahnya pun nggak diterima Bu. Saya pernah. Apa yang saya sampaikan ini adalah cerminan, jangan sampai kalian mengalami. Itu tujuan saya. Sebagai perempuan itu harus punya mandiri diri sendiri. Karena saya punya prinsip satu, teman-teman. Tahu nggak prinsip saya apa, Bu? Saya masih muda, saya kerja keras. Saya besarkan anak-anak saya sekolahkan anak-anak saya. Mereka sudah menikah, saya lepas. Kembalikan harta saya. Mobil, rumah kembalikan ke saya. Mereka harus cari sendiri. Bukan saya yang belikan. Mereka harus cari sendiri. Biar mereka tahu rasanya bagaimana kerasnya hidup di luar sana. Pertama. Kedua, saya ingin menikmati hidup saya masa-masa tua. Harta yang saya punya akan saya berikan kepada anak yang paling sayang sama saya. Anak yang mau menjaga saya, harta itu akan saya berikan padanya. Jadi saya nggak peduli anak cowok atau anak cewek. Siapapun yang menjaga saya di masa tua, dia yang berhak mendapatkan warisan. Oh enggak, warisan saya tidak karena kokonya, karena memenya, karena silonya, atau karena Surya itu anak angkat. Enggak. Suatu saat kalau saya tua, walaupun Surya Al-Fatih itu bukan anak saya, dia menjaga saya dengan baik, saya kasih warisan itu. Siapapun yang menjaga saya di hari tua saya. Karena saya nggak mau anak saya yang ngontrol saya, nggak mau, saya nggak mau.
Saya punya uang kok. Masa iya saya yang dikontrol? Enggak. Saya nggak peduli anak kandung, anak sambung, anak haram, anak dajjal, anak apapun. Yang penting saya yang membesarkan mereka, mereka menyayangi saya akan mencintai mereka. Gue anak kandungmu kayak ngono bu, anakku kayak anak kandung bu. Tapi mereka mencintai saya, masuk kalah karo kudu anak kandung. Bener gak? Ayo semangat, golek duit dewe. Ya. Jadi jangan berpikir tentang apapun, jangan mengharapkan ntar anakmu sopo sing akan menjagamu. Kowe ngekei duit ugal-ugalan ke dia, kerja di Taiwan puluhan tahun dikekno anak barep tok. Suatu saat aku lihat tuh melo anak barep, enggak bu, enggak. Saya ngomong, kata saya udah jangan minta terus duit. Saya pernah ngomong udah pada gede sekarang mau udah pada. Nggak bisa bu, nggak bisa. Ibu nggak usah ngomong. Gitu kan? Nggak usah. Kata saya gitu kan. Apa sih? Ominya sekarang mau ngumpulin duit, mau bikin rumah, mau pulang. Ntar kalau nggak punya rumah, mau pulang kemana? Kata saya kan gitu, biar mereka tahu kalau saya punya perniatan gitu kan. Mereka malah kayak yang apa sih ya? Kata saya kayak disengaja apa-apa kan ya anak-anak kadang. Ya mereka nggak peduli bu. Kadang mikirnya kayak yang gimana gitu. Saya juga kurang ngerti jalan pemikiran anak-anak saya juga sih, Miss. Kalau saya ngerti jalan pemikiran anakmu. Selagi kamu bisa dimanfaat, selagi kamu berguna, ngapain tidak dipergunakan? Bodoh amat kamu mati aja. Bodoh amat bu. Yang saya pentingkan adalah uang. Hidup foya-foya mumpung kamu masih hidup. Nek kamu ngeyelai, tak pateni teleponmu. Karena kalau bukan kamu yang menjaga hatimu, gak ada orang lain peduli. Jika bukan kamu yang mengatur masa depanmu, maka orang lainlah yang akan mengambil alih, yaitu anak-anakmu. Satu, kalau kamu memaksakan diri kasihan sama anakmu, ya udah, jangan nangis, nikmatin. Tapi kalau kamu ingin senang dengan dirimu sendiri, jaga orang tuamu yang masih hidup. Senangkan dia, belikan dia rumah walaupun cuma 1 petak. Ngerti? Iya, Miss. Iya, Miss. Ya, makasih banget ya, Miss. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya tidak membenci ya, tetapi jangan menjadi bodoh, karena di luar sana kamu akan dimanfaatkan. Bodoh amat dengan kehidupan di luar sana. Gak ada yang peduli dengan kamu. Hidup ini tidak peduli betapa sakitnya dirimu. Hidup ini tidak peduli betapa lukanya jiwamu. Dan hidup ini tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Hidup ini hanya peduli satu. Kamu sukses, kamu hebat, kamu kaya, kamu punya segalanya. Hidup itu yang dilihat itunya pada kenyataannya dan faktanya itu. Itu fakta. Bagaimana kamu bisa membawa ratusan juta ke negerimu sendiri, sementara setiap bulan kamu hanya bisa menangis saat kamu terima gaji lewat di tanganmu dan terbang melayang ke Indonesia. Sementara saat terbang melayang, tidak ada satupun yang mengucapkanmu terima kasih ibu, karena telah menafkahiku dari kecil sampai dewasa. Terima kasih orang tuaku, karena engkau memberikan nafkahku. Karena kamu ngosek WC setiap hari, dimaki-maki majikan, kamu gua telai majikan demi memberikan nafkahku. Nggak ada anak yang seperti itu. Jika ada anak yang seperti itu, hargai anak itu, sayangi anak itu. Karena pada faktanya, anak-anak sekarang itu tidak tahu diri, tidak sadar diri, dan tidak tahu malu. Mereka merasa adalah orang tua membesarkan mereka wajib. Benar. Tetapi, kamu sebagai seorang ibu, tahu batasan untuk memberikan ke anak-anaknya. Saya tidak peduli dengan apa yang kalian pikirkan. Tetapi, kalau hari ini aja mereka tidak peduli padamu, saya tidak tahu apa yang terjadi padamu suatu saat. Jika hari ini aja kamu masih sehat, kamu aja dibuang sama anakmu, bagaimana kalau kamu sudah tua? Hah? Jadi, saya minta maaf. Tahu diri, tahu batasan, tahu malu.
Tidak semuanya bisa kamu kuasai. Harus tahu diri. Udah nikah wis ngerti tompak-tompakan, cek jo duit dek main. Tak selayaknya. Paham ya? Dan ini pelajaran buat teman-teman yang punya ibu di luar negeri. Tanyakan kabar ibumu, tanyakan kabar orang tuamu. Kalau tidak, orang tuamu digarap karo garangan, dicintai oleh pecundang. Tanyakan kabar ibumu. Ojo dijarno ibumu kuwi engko lek sampai ibumu jatuh cinta sama laki-laki lain, kowe modar kenyet-kenyet, kowe nangis kepejer-pejer, kenapa ibu meninggalkanku. Lek kowe kemarin-kemarin kemana aja? Ibumu saat menangis terluka, kowe ngapain? Dikirimi duit bukannya terima kasih, malah jepat-jepat. Lek diomongi pisan jawabannya ping 150 jaran. Cuma nanya kabar aja abot kan. Dek luar negeri itu direwangi mangan belum? Direwangi mangan buntut iwak. Direwangi mangan tahu campur babi. Demi apa? Demi kamu. Demi nyekolahin kamu. Terus dapuramu kira ngerti terima kasih dek wong tua. Dapuramu malah main judi. Dapuramu gak dek nih motor. Raimu tak keruwes. Ibumu mau obat mabit, isu-isu wis di pasar jepat-jepat, bengi ate turu, majikane ngising. Ate mangan, majikane dolanan telek. Kolu, yo kolu demi masa depanmu. Tetapi dapuramu ki lho sing gak ro aturan. Dikirimi duit ngerti kowe terima kasih. Dikirimi duit, lek wis duwike teko, wis anjal sana anjal sini. Gak ono sing terima duit langsung telepon, Bu, matur nuwun ya Bu, duitnya wis tak terima Bu. Bu kesuwun ya Bu ya, sepurane sing oke ya Bu ya. Aku ora iso ngek kabar iki duitnya tak ngene. Lah dikei duit, bobat mabit rono rene, sibuk rono rene. Sibuk rono rene, gaya pesta-pestaan, langsung facial raine dicor, kayak beton-beton raine, sing wedok-wedok iki, mboke ra direken, mboke klebat rono klebat rene. Engko lek giliran maknya hilang, nangis kepejer-pejer, kenapa orang tua saya memblokir saya, kenapa orang tua saya tidak mau saya, kenapa orang tua saya hilang. Lah kemarin kamu kemana aja? Hah? Kemarin kamu kemana aja? Kirim no video ini ke makmu, ke anak-anakmu, kirim no ini video nih, dipotong-potong mana? Kon ngrungokne anakmu iki. Dadi anakku jentus nih tembok. Mulai ya, anaknya seneni no wesu babonani. Misyuni lagi ngomong kasar ya, ramare cilik. Allah, anakmu lebih kasar daripada aku. Ngono ngelokne anakku, anak haram, ngelokne anakku, anak sambung, anak gak jelas. Lama awakmu dia anak kandungnya jepat teralala gitu loh. Apalagi kamu yang saat ini sedang berjuang, pejuang garis 2 yang pingin hamil. Ojo sesekali ngelokne anak wong. Ojo sekali jangan ngelokne anak wong. Apa meneh kowe 2 tahun duwe anak. Ora usah ngelokne anak wong, menengo. Nah aku ora apa-apa, aku sudah anak. Pembenaran. Nah aku oleh nyeneni wong. Nah aku oleh nyeneni wong. Nah kalian gak oleh nyeneni wong. Wes santai-santai rek, santai. Ya sing ngene kita sakar putur rek. Wong iki channel-channelku dhewe ora gelem ya di-skip lho. Ya ora saya ngangkat telepon. Halo. Iya, kenapa, Mbak? Mbak, handphonenya dilepas.